Sebelumnya hujan deras sejak Sabtu siang membuat sungai keruh meluap. Alhasil ruas Jalan Nasional Bumi Ayu dan pemukiman warga terendam banjir bandang pada Sabtu sore. Sebuah mobil terseret derasnya arus banjir di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang yang mengakibatkan sungai keruh meluap. Selain mobil, 3 bangunan rumah warga di bantaran sungai pun dilaporkan roboh. 3 rumah roboh di RT 3 RW 5. Terus mobil terseret banjir dari jalan KH Robi atau Jalan Sudo tadi sampai di depan Toko Harapan. Kalau kerugian materi, saya kira boleh kan tidak terhitung karena banyak barang-barang elektronik dari warga yang ikut terendam. Dan sejak jam 16 tadi sudah agak surut dan hujan agak reda, ini mulai lagi hujan. Nah ini banjir di antar Jalan Majapahit dengan di kota Bumi Ayunya. Berarti berapa tingginya Pak? Air? Sekitar 60-70 cm. Ya. Untuk kendaraan ditutup Pak? Untuk jalan ini? Sementara dialihkan ke arah Jalan Lingkar. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir bandang juga menerjang Desa Dawuhan dan Desa Benda di Kecamatan Sirampok. Sedangkan di Kecamatan Bumi Ayu, banjir menerjang 4 desa, yakni Desa Panggarutan, Desa Dukuturi, Kalierang, dan Desa Langkap. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi pasca banjir di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan PLT Kepala Pelaksana Harian BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso. Selamat malam Pak Wibowo. Selamat malam. Baik, Pak Wibowo, bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya penanganan korban banjir, masih di tempat pengungsian atau sudah kembali ke rumah masing-masing? Ya, atas perintah Ibu Bupati kemarin malam, kami sebagai koordinator di Bencana telah mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait, OPD teknis tentang penanganan lanjutan pasca banjir, agar banjir ini kedepannya tidak terulang lagi. Penanganan apa yang dilaksanakan tadi pagi sampai siang, kita berkoordinasi dengan OPD terkait. Ini Pak. Yeah. Untuk penanganan tadi pagi sampai siang kami bersih-bersih dengan relawan, dengan Damkar, dengan PMI, dan semua stakeholder yang ada Pak. Baik, Pak, bisa Anda sebutkan saat ini jumlah korban banjir dan terdampak serta korban tewas ada berapa Pak, update-nya Pak? Ini kami untuk pasti jumlah keluarga, jumlah orangnya masih dalam asesmen Pak. Tapi untuk korban yang meninggal, kemarin dipastikan ada 3 orang Pak. 1 di Kecamatan Sirampok, 1 di Kecamatan Bumi Ayu akibat setrum itu Pak, terus ke bawah arus, yang kedua di Kecamatan Sirampok, begitu Pak. Baik, sampai dengan saat ini lokasi paling parah itu ada di kecamatan mana Pak? Paling parah ada di Desa Kalierang Pak, di Kecamatan Bumi Ayu. Baik, kalau kita lihat akhir-akhir ini cuaca buruk yang masih terus berlangsung, apakah ada kemungkinan banjir susulan serta langkah antisipasinya seperti apa Pak? Ya, tadi aja jam 6 hari ini sampai dengan jam 8 barusan hujan ya, di selatan, wilayah selatan hujan lagi, tapi alhamdulillah tidak banjir lagi ya. Dan kami harap OPD teknis hasil rapat koordinasi tadi siang bisa melaksanakan tugas-tugas fungsinya untuk perbaikan tanggul yang jebol ataupun saluran-saluran irigasi di jalan kabupaten itu yang di bawah trotoar itu agar dinormalisasi, agar di kemudian hari tidak terjadi lagi banjir. Ya, apakah saat ini sudah ada bantuan dari pemerintah setempat seperti apa, dan saat ini bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh korban terdampak Pak? Ya, terima kasih Pak. Kami dari BPBD dan TNI Polri telah membangun pos lapangan di Kecamatan Bumi Ayu Pak. Pos lapangan itu berfungsi untuk memantau kebutuhan masyarakat
terutama kebutuhan pangan Pak yang mendesak itu, dan kebutuhan besi-besi, alat-alat pel itu kami sediakan. Alhamdulillah bantuan dari semua pihak sudah mulai berdatangan di posko lapangan di Kecamatan Bumiayu Pak. Untuk kebutuhan yang mendesak saat ini adalah air bersih, karena akibat banjir kemarin itu pipa PDAM mengalami kerusakan sepanjang 100 meter, sehingga distribusi air PDAM itu sedang tidak berjalan atau mati Pak. Kemudian. Baik, Pak Wibowo, kita harapkan bahwasanya banjir segera surut dan masyarakat yang terdampak bencana banjir ini bisa mendapatkan bantuan yang sesuai dari pemerintah dan juga dari masyarakat setempat. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di dalam tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi. 10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis. Itu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, warga mulai membersihkan material lumpur dari rumah mereka. Selain itu, jumlah korban tewas akibat banjir bandang bertambah menjadi 3 orang. Sejumlah warga bersama relawan bergotong royong membersihkan rumah dan toko dari endapan lumpur. Lumpur tebal dan tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan dan pemukiman warga di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Brebes. Endapan lumpur terjadi pasca banjir bandang akibat meluapnya Sungai Erang setelah hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jebolnya tanggul pun menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman warga. Berkali-kali dibangun longsor, berkali-kali dibangun kan longsor, kan kayak gitu. Jadi kalau kita banjir lagi terancam ya Bu? Oh jelas lah, jelas sekali lah, deg-degan terus tiap hujan besar. Lumpur masuk rumah? Masuk semalam. Seberapa Bu? Kalau kayak 50 sentian ya. Atas bencana ini, pemerintah daerah pun langsung meninjau dan mencari solusi. Penyebab banjirnya itu Kali Erang. Kali Erang ini tanggulnya kurang tinggi, sehingga kalau air meluap, sehingga luber, sehingga lari ke sini. Tapi kalau tanggul ini ditinggikan, insya Allah tidak. Secara kebetulan Kali Erang ini kewenangannya dari pihak provinsi, sudah kami laporkan. Insya Allah dalam waktu dekat, nanti sore atau besok dari pihak provinsi hadir sini untuk melihat lokasi dan bagaimana caranya membetulkan. Dampak kerusakan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan dinas terkait. Namun BPBD menyebut 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret derasnya arus. Adapun kejadian banjir kemarin hari Sabtu tanggal 8 itu telah menimbulkan korban 3 orang meninggal dunia, 1 di Kecamatan Bumiayu di Desa Kalierang dan 2 di Kecamatan Sirampok.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.